سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Sekarang takdil halaman 9192. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 2. Ya. Halaman 9192 di makalah mereka, bukan tag ini. Tag ini halaman 2 ya. Yaitu tentang definisi pengertian jamaah menurut mereka. Ini redaksinya, pengertian jamaah dalam menetapi agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis ini bukan hanya pengertian secara lughah, yaitu bersama-sama atau bersatu bersama umat Islam, tetapi juga pengertian secara istilah, yaitu menetapi agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang dipimpin oleh seorang imam, seorang pemimpin dalam mengarahkan melalui ijtihadnya kepada ru'yahnya untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul semampunya dan menjauhi larangan Allah Rasul sejauh-jauhnya. Ini intinya begini, menurut mereka jamaah itu sekarang ada istilah baru nih secara lughah. Wah, baru ini kita dengan mereka ngerti bahasa lughah, secara lughah. Katanya apa di sini? Secara lughah, bersama-sama atau bersatu dengan umat Islam. Itu secara bahasa. Kemudian secara apa ini? Secara pengertian secara istilah. Istilah itu istilah para ulama. Lah ini bohong lagi mereka nih. Jadi kalau ada makna bahasa Arab itu secara lughah itu berarti ulama bahasa, kamus. Kalau kita mau lihat di kamus-kamus itu ada secara istilah para ulama setelah meneliti syariat. Ini bohong besar ini juga. Dia mengatakan kesimpulannya di sini menetapi Al-Quran dan Hadis dengan dipimpin siapa? Seorang imam yang dia berijtihad. Ya. Imam menetapi Quran Hadis dipimpin oleh seorang imam, dia berijtihad untuk mengarahkan dengan ijtihadnya itu kepada ru'yah-ru'yahnya untuk melaksanakan perintah Allah Rasul dan menjauhi larangan Allah Rasul, gitu ya. Definisi baru ini, definisi baru. Mereka punya definisi baru tentang makna jamaah secara bahasa atau lughah, yaitu bersama-sama atau bersatu bersama umat Islam. Bersama umat Islam, kata mereka. Ini kayaknya mereka sudah, ya Allahu alam dengan kalimat ini, tapi kalimat ini sebenarnya bohong juga. Kayaknya ini mungkin kalau sampai kepegang orang di luar Jokam biar dia bisa berdalih gitu loh. Nah, iya memang jamaah itu bersatu dengan umat Islam, mungkin gitu. Angel memang pembohong itu diterka-terka seperti apa maksudnya. Angel. Tapi di sini ini sebenarnya bukan makna bahasa ini. Bersatu dengan seluruh umat Islam bukan makna secara bahasa. Kalau bahasa jamaatan itu ya berjamaah, bersatu gitu toh. Itu secara bahasa. Nah, sedangkan bersatu dengan seluruh umat Islam justru itu makna istilah yang dikenal oleh para ulama berdasarkan dalil talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Tetapilah jamaahnya orang-orang Islam, persatuannya, perkumpulannya bersamanya wa imamahum dan pemimpin mereka. Itu justru yang mereka katakan itu makna lughah, itu makna istilah. Terdapat dua definisi jamaah secara istilah menurut Jokam. Ini sejak zaman dulu begitu itu. Yang intinya menetapi agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis versi mereka ya. Seperti syubhat nomor 1 tadi, syubhat yang dibahas tadi yang pertama tadi, mangkul musnad mutasil ala mereka, menetapi Quran Hadis ala mereka. Lalu membentuk sebuah jamaah, semua golongan memisai umat Islam yang lain. Kenyataannya begitu. Jadi membentuk sebuah golongan, sebuah kelompok memisai umat Islam yang lain. Ini versi mereka dengan mengangkat membaiat seorang imam. Yang pertama kalau di Islam jamaah Bapak Haji Nur Hasan, kemudian penggantinya Bapak Haji Suhaib Abdul Zahir, kemudian yang sekarang Haji Sultan
Aulia sekarang, Abdul Aziz, ya. Agar memimpin dan mengarahkan mereka dengan ijtihadnya untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul dan menjauhi larangannya. Versi mereka tadi, versi mereka, bukan versi ulama. Beberapa syubhatnya, satu, mereka takabur pertama ya, dan jahil. Jahil itu nggak ngerti, tidak mau membuka matanya merem aja mereka, nggak mau buka. Pikiran, koma ya, kasih koma, pikiran dan akal sehat. Akal sehat itu akal normalnya berpikiran sehat, nggak mau mereka. Mereka mengira selain mereka tidak menetapi Islam secara Quran hadis. Jadi buta bener, mereka nggak mau tahu, gitu. Dikasih tahu juga nggak mau. Perasaannya orang lain tuh semua nggak menetapi Quran hadis menurut mereka. Keyakinannya begitu. Yang mengkaji ilmu contohnya lewat fikih, ya, fikih, bukan berguru kepada fikih, mana? Lewat fikih dengan cara kitab fikih atau kitab-kitab karya para ulama sesuai dengan tema yang diperlukan. Misalkan apa? Sesuai dengan tema yang diperlukan. Kitab bab tauhid, kitab bab khusus bab zakat, bab ini. Jadi kalau terpisah kitabnya diterangkan oleh para ulama, itu menurut mereka kitab karangan, sesat. Masya Allah. Padahal para ulama menyusun kitab fikih contohnya, atau kitab-kitab secara dikatakan tematik, ya, per tema itu untuk memudahkan umat Islam ini untuk memahami agama ini. Nah itu mereka katakan kitab karangan karena tidak langsung menggunakan apa? Mushaf, tidak langsung menggunakan Sahih Bukhari misalkan, dia hanya menukil terus diterangkan keterangannya seperti ini. Itu. Jadi mereka itu namanya apa? Jahil. Pertama jahil, tidak ngerti, betul-betul tertutup, nggak mau melek, turu aja. Padahal zaman kayak gini, masya Allah, medsos di mana-mana, bisa ada perbandingan seharusnya. Tapi mereka nggak mau seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Ya mudah-mudahan lah, secara diam-diam mau, banyak yang mau, mudah-mudahan, sehingga nanti terbuka akal sehatnya. Perasaannya itu yang ngaji Quran hadis mereka tok gitu. Mereka tok. Yang lain itu nggak Quran hadis kan? Karena nggak sama dengan apa yang ada pada mereka menurut mereka. Masya Allah. Ini seperti orang buta yang apa? Yang biasa kita ceritakan. Orang buta baca koran. Ada orang buta baca koran. Ada, jadi kayak orang ngerti gitu. Padahal buta dia. Padahal buta. Jadi ketawa aja, yang melek ketawa lihat mereka itu. Kedua, imam menurut mereka adalah pemimpin golongan mereka yang berijtihad untuk melaksanakan Quran hadis. Ya, imam menurut mereka adalah imam yang memimpin mereka di golongan. Kalau sekarang namanya Haji Sultan Aulia Abdul Aziz, Pak Haji Sultan Aulia Abdul Aziz. Itu menurut mereka karena diangkat menjadi imam mereka. Kalau yang benar apa? Imam secara syar'i, imam penguasa, pemerintah yang punya kekuasaan, ya, punya kekuasaan. Lalu halaman 3 ya, imam yang berkuasa yang berkewajiban menegakkan hukum-hukum syariat. Sedangkan yang berhak berijtihad membuat suatu kebijakan hukum yang tidak ada naskahnya dalam Quran hadis adalah seorang alim yang mujtahid. Seorang alim yang mujtahid. Jadi kata-kata yang selalu diungkap oleh mereka kata-kata berijtihad. Ini sebenarnya kalau berijtihad yang makna secara istilah yang ma'ruf dikenal di kalangan ulama, ini ngarang. Jadi mengatakan imam golongan yang berhak berijtihad, mengatur berijtihad. Sebenarnya ijtihad itu sejak zaman dulu itu pekerjaannya para ulama, ya. Para ulama yang sudah sampai ke level mujtahid. Apa maksudnya ijtihad itu? Ijtihad itu mengambil kebijakan suatu hukum syariat, ya, hukum syariat yang tidak ada naskahnya dalam Quran hadis. Sehingga ulama ini mencari analoginya, mencari perbandingannya, mencari kiasnya, lalu dia memutuskan. Siapa yang berhak begitu? Bukan imam golongan, bukan pemimpin sebuah golongan, ulama, orang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berarti kesalahannya di mana? Satu, menganggap
imam di golongannya itu imam yang benar menurut syariat, ya, sebagai imam yang sah, padahal yang benar itu adalah yang punya kekuasaan. Kemudian yang kedua, berijtihad. Mereka nggak tahu berijtihad itu apa istilah ijtihad itu. Pokoknya semua yang keluar dari lisannya imamnya dikatakan nasihat ijtihad Bapak Imam kepada seluruh warga jamaah, kan begitu lah. Yang ada dalilnya juga dimasukkan ke ijtihad. Kalau ada dalilnya naskah sorenya itu bukan ijtihad. Ijtihad itu yang tidak ada naskahnya, yang dikeluarkan kebijakan itu berdasarkan kias, analogi, perbandingan. Itu sebenarnya, ya, itu takdilnya untuk apa namanya yang kedua, untuk halaman 9192, yaitu tentang apa tadi, makna jamaah secara lughah. Sudah kita luruskan. Itu tidak benar, ya. Justru jamaah secara lughah itu berkumpul berjamaah. Kalau secara istilah, kalau ini kaitannya dengan masalah siasah, masalah pengaturan, itu jamaatul muslimin semuanya, berjamaahnya semua umat Islam dengan pemimpin yang berkuasa. Itu baru benar menurut ayat Al-Quran, menurut matan al-hadis, menurut pemahaman para ulama dan fakta sejarah kepemimpinan Islam. Sayangnya mereka sampai saat ini tidak mau membaca fakta sejarah, nggak mau membaca sejarahnya para khulafaur rasyidin, bagaimana pengangkatannya, tidak mau baca sejarah para khalifah penguasa dalam Islam, nggak mau tahu. Sehingga apa? Sehingga mereka tetap terus dalil-dalil yang intinya itu untuk jamaatul muslimin dan penguasa itu diambil untuk mereka. Baik. Halaman 3. Masih lanjutannya ya. Mereka menyatakan tidak disebut jamaah kalau tidak ada imamnya. Terus analoginya, sebagaimana sholat tidak disebut sholat berjamaah kalau tidak ada imamnya. Ini intinya lah. Intinya pemahaman mereka begitu. Jadi untuk mereka intinya ingin menyadarkan bahwa yang namanya jamaah itu pasti ada imamnya. Ibarat sholat berjamaah itu pasti ada imamnya. Kalau dia tidak ada imamnya, berarti dia tidak sholat berjamaah. Itu maksudnya. Nah, terus imam yang seperti apa? Ya seperti mereka maunya, membentuk kelompok, terus ada imamnya. Itu baru disebut jamaah. Berarti mereka menganggap yang lain ini, umat Islam yang lain itu firqah, karena tidak punya imam golongan seperti mereka. Padahal Masya Allah, kalau seandainya mereka paham kata-kata imam itu, banyak yang seperti mereka dan lebih dulu daripada mereka, banyak. Itu satu. Yang kedua, bahwa di Indonesia ini namanya jamaatul muslimin, berarti persatuannya seluruh umat Islam di Indonesia. Pemimpinnya siapa? Imam. Imam itu bahasa kita pemimpin, berkuasa. Kalau di negara Islam sana bisa disebut dengan istilah khalifah atau sultan atau malik. Kalau di sini rais Indonesia, rais jumhuriyah, presiden. Itu dia yang berkuasa. Nah, di sini dikatakan jamaah itu definisinya sama dengan orang salat, sama dengan azan. Maka kita takdil, mereka lupa walaupun ada imamnya, tapi kalau tidak bersatu dengan umat Islam yang lain, maka itu juga tidak disebut jamaah. Jadi perasaan mereka berjamaah itu memisahkan diri dari umat Islam, terus berkelompok, terus bikin imam. Nah, inilah jamaah. Padahal makna jamaah itu kata Rasulullah, talzamu jama'atul muslimin, persatuannya umat Islam semuanya. Kalau satu negara, ya satu negara itu. Nah, mereka enggak, mereka membentuk, memisahkan diri, terus mengadakan imam, terus dibilang jamaah. Seperti itu. Seharusnya apa? Ini dikatakan perbuatan mereka ini tidak bisa disebut jamaah. Bahkan itu firqah yang terstruktur. Nah, kenapa disebutkan firqah? Karena memisahkan diri dari umumnya umat Islam, lalu dia bikin imam sendiri. Ya, itu jelas firqah itu.
Karena arti jamaah sesuai dengan Quran dan hadis, bersatunya umat Islam dengan penguasa pemimpin tunggal. Sedangkan Jokam nyata-nyata memisahkan diri dari persatuan umat Islam yang sudah memiliki imam kepemimpinan tunggal. Paham ya? Insya Allah. Jadi mereka kita ingatkan, mereka itu merasa ya kata-kata jamaah dalam Quran hadis itu mereka, padahal nyata-nyata di depan mata dia memisahkan diri dari umat Islam yang oleh Rasulullah umat Islam itu disuruh berjamaah, suruh bersatu. Oleh Allah juga demikian, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Hai orang iman semuanya, hai orang Islam semuanya, berjamaahlah kalian. Ya kita bersyukur jamaah di Indonesia sudah umumnya umat Islam. Ya, kemudian pemimpinnya tunggal, penguasanya presiden, penguasanya. Nah, ini nanti mereka akan ngoceh lagi di antara pengocehannya. Bagaimana kalau pemimpinnya perempuan? Itu kan hanya 5 tahun dan seterusnya. Nah, itu sudah kita takdil di versi yang lain. Nanti kalau perlu itu kita ulang secara khusus masalah itu. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.